Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Pengawasan. Kali ini kita sudah bersama pemateri kita. Kita akan berdiskusi terkait dengan audit tugas dan fungsi. Bersama saya sudah hadir Mbak Kiki. Mbak Kiki ini adalah salah satu auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Bagaimana kabar Mbak Kiki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima Semua kasih. gimana Mas? Alhamdulillah saya baik. Syukurlah. Alhamdulillah. Mbak Kiki, ini nanti kita akan coba untuk sharing-sharing dan lebih kita ngobrol santai aja terkait auditusi dan pengawasan apa saja yang sudah dilakukan Mbak Kiki ketika terjun di satuan kerja. Nah, sebelum kita masuk ke inti atau ke bagian auditusi, kita akan coba berkenalan lebih dalam dengan Mbak Kiki Kiptian. Kepada Budi, kami silakan untuk berkenalan kepada pemirsa Bincang Pengawasan. Baik, terima kasih. Halo, sahabat Bincang Pengawasan. Nama saya Kiki Kiptia, biasa dipanggil Kiki. Kelahiran 23 Juli, 37 tahun yang silam. Sudah cukup tua. Masuk ke Ijen di tahun 2011. Kebetulan angkatan terbanyak di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu berjumlah 100 orang. Ya tentu di dalam perjalanan selama 10 tahun 2011 sampai 2021 ini banyak sekali ya kesan, ya baik pengalaman yang baik atau pengalaman yang kurang sebaliknya menyenangkan gitu ya. Itu sih. Ya. Kalau Mbak Kiki pendidikannya dari mana? Alumni mana Mbak Kiki? Aku alumni Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, jurusan di Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Cukup tidak nyambung dengan profesi, tapi kalau Fakultas Pendidikan saya rasa banyak nyambungnya karena kebetulan satker terbanyak kita kan ada di madrasah, jadi sedikit banyak sangat membantu saya dalam bekerja sih. Oh iya, jadi karena memang backgroundnya pendidikan, jadi mungkin akan upgrade sedikit-sedikit tentang pengawasannya ya, ketika awal-awal gitu ya Mbak Kiki. Jadi teman-teman di Bincang Pengawasan kita juga banyak sekali. Kebetulan nanti kita di tahun depan Mbak Kiki juga akan ada penerimaan ASN kembali Mbak Kiki. Mungkin juga bisa memberikan saran untuk teman-teman yang berminat untuk mengabdikan diri menjadi ASN, bisa disampaikan juga Mbak Kiki mungkin teman-teman. Iya, menjadi ASN mungkin kalau zaman dulu nggak prestis gitu ya, bukan pekerjaan prestisius, tapi saat ini dengan kompetensi jabatan yang dimiliki oleh ASN tentu akan menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang menjanjikan di masa depan gitu. Nah, buat teman-teman yang berminat menjadi ASN, saya pikir nggak cuma jadi ASN aja. Iya, jadi apapun itu bekali diri sih dengan berbagai pengetahuan yang menunjang pekerjaan itu. Terus juga kalau misalnya dari awal kita sudah punya passion ke arah, misalnya kalau misalnya kita niat emang mau jadi ASN apa gitu dengan jabatan apa, lebih menunjang lagi kalau latar belakang pendidikan kita menyesuaikan gitu. Jadi sesuatu yang kita kerjakan adalah sesuatu yang kita senangi gitu sih. Modalnya itu passion ya. Kalau ASN kan juga sama ya, kan ada beberapa jabatan-jabatan yang itu tuh menuntut rasa nyaman gitu ketika itu dilakukan. Jadi ketika itu pekerjaan kita lakukan dengan sesuai keinginan kita, sehati nurani, itu akan hasilnya lebih maksimal sih. Ya. Jadi itu mungkin saran untuk rekan-rekan yang mau mendaftarkan diri menjadi ASN, karena konten kita ini bagi selain disaksikan oleh pegawai Kemenag, tapi juga disaksikan oleh calon-calon pegawai atau calon-calon ASN yang mungkin di tahun 2021 ini akan mendaftarkan diri di seleksi CASN yang bagaimana kita ketahui insya Allah ada sekitar 1.300.000 masih lagi, mulai dari P3K dan juga yang PNS. Banyak sekali. Ya, upgrade kemampuan diri aja sih lewat berbagai pengetahuan. Apalagi kalau sekarang udah enak ya, media sosial, digitalisasi, segala bentuk pengetahuan bisa kita nikmati dengan genggaman tangan gitu, dengan lebih mudah. Jadi kalau dulu kan mungkin terbatas ya, ketika saya masuk 2011 kan belum seheboh sekarang gitu loh platform kayak gitu sih. Sangat membantu sekali perkembangan teknologi di saat ini ya Pak.
Oh iya, sekarang kita masuk ke pengalaman Mbak Didi selama menjadi auditor. Kita ketahui bahwasanya Mbak Didi sudah 10 tahun ya mengabdi di Inspektorat Jenderal. Kemudian sekarang pengalaman apa saja ini yang bisa dibagi untuk mulai dari satuan kerja, ketemu satuan kerja, pengalaman baik itu terapkan itu ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin bisa diceritakan dulu, barangkali bisa jadi suatu masukan ketika nantinya satuan kerja bagaimana cara mengupgrade diri, memperbaiki diri supaya sesuai menjadi wilayah yang bebas korupsi, wilayah yang bersih, wilayah birokrasi yang bersih dan layak. Mungkin bisa disampaikan lebih. Oke, baik. Selama 10 tahun mengabdi di Inspektorat, 5 tahun pertama sih saya juga sebagai pelaksana terlebih dahulu ya sebelum diangkat menjadi auditor. Jadi untuk auditor saya baru diangkat tahun 2016. Jadi mungkin baru 4 tahun ya, 4 tahun berjalan menjadi auditor, mulai dari audit kinerja 1.0, kemudian tahun 2019 sudah dikembangkan menjadi audit TUSI 2.0, audit BOS. Sekarang kalau auditnya sudah mulai mengarah ke audit tematik, jadi tidak melulu audit yang reguler seperti itu. Jadi tergantung program besarnya Kementerian Agama itu apa programnya gitu yang akan kita audit seperti itu. Jadi kalau pengalamannya banyak banget sih gitu, terutama bertemu dengan auditi atau satuan kerja di daerah. Jadi kalau saya bilang tuh sambil bekerja, sambil berkeliling negeri gitu ya, salah satu keuntungan jadi auditor gitu. Itu kan kita juga pindah-pindah wilayah nih dalam kurun periode tertentu gitu. Kita juga bisa di rolling ke wilayah-wilayah lain sehingga kita bisa keliling setiap provinsi yang ada di wilayah tersebut sih gitu. Refreshment ya, betul. Oke, nah kalau pengalaman saya lebih ke pengalaman menjadi auditor perempuan gitu ya. Karena ketika saya menjadi auditor itu kan sudah memiliki putra putri gitu. Jadi ada 3 orang anak dengan usia waktu itu mungkin baru 9 tahun, kemudian 7 tahun, dan yang ketiga baru lahiran ya. Seperti itu. Jadi sangat menguras emosi sih sebetulnya gitu, karena ekspektasi di pekerjaan, terus ekspektasi dalam membina hubungan keluarga menjadi sebuah masalah yang harus dikelola sih sebetulnya gitu. Kita harus dapat mengelola ekspektasi itu tuh untuk dapat supaya kita berespon positif. Terus reaksinya juga bisa positif gitu. Jaga profesionalisme. Iya betul. Ini tuh bukan berarti kita sebagai perempuan terus pingin dimaklumi, bukan. Tapi hanya untuk diketahui bahwa perempuan itu mengalami pengalaman biologis perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki gitu. Sehingga organisasi, institusi yang harus memahami itu ketika kemudian membuat kebijakan-kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan dalam bidang pengawasan gitu. Bukan berarti misalnya kalau sekarang ya kalau perempuan tuh milih-milih yang deket gitu misalnya, terus auditnya yang nggak terlalu lama misalnya gitu. Tapi kan itu juga sebuah memang ada programnya kan gitu. Terus kemudian kita juga harus mengatur prioritas gitu. Padahal kan jadi laki-laki pun mungkin juga butuh waktu untuk bersama keluarga, kan sebetulnya sama aja sih sebetulnya gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola diri, kemudian kalau waktunya kan sama ya, dari pagi sampai pagi lagi kan waktunya sama. Nah, tinggal diri kita menyesuaikan waktu-waktu tadi supaya apa yang kita kerjakan antara pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor itu bisa balance gitu sih. Jadi benar-benar menjaga profesionalitas sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang auditor yang mungkin gitu. Luar biasa sekali ya. Kayak Mas Imam misalnya gitu ya, punya istri. Misal kalau Mas Imamnya jadi auditor kan bukan berarti terus Mas Mas Imam sebagai auditor sebagai kepala rumah tangga harus bekerja seterus-terusnya gitu ya waktunya, karena menganggap diri sebagai kepala keluarga, tapi kan padahal kita juga punya domestik berbagi peran gitu ya, berbagi peran antara suami dan istri dengan
anak-anak atau keluarga besar yang mendampingi kita gitu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu sih aku pikir. Ya, pengalaman yang menarik karena memang auditor perempuan banyak sekali tantangan di inspektorat ini ya. Kalau yang laki-laki mungkin juga ada tantangan, tapi tidak akan itu tadi menarik kan, karena tidak ada pengalaman biologis yang sebanyak auditor perempuan jalani, seperti menstruasi. Kalau menstruasi itu kan pasti ada banyak di antara perempuan-perempuan yang mengalami pengalaman biologis ini tuh yang merasa sakit di hari-hari pertama gitu. Kan nggak mungkin kita memaksa pegawai ini untuk bekerja seperti layaknya orang biasa gitu, karena dia mengalami kesakitan seperti itu. Kemudian hamil. Kemudian menyusui, gitu kan? Nah, itu ada pengalaman nifas tuh, pengalaman biologis yang itu tidak dialami oleh laki-laki, dan itu harusnya menjadi pengetahuan buat kita gitu. Kalau pengalaman itu tuh berbeda gitu, dan harus diperlakukan berbeda juga. Seperti itu. Karena kenapa kan udah banyak nih auditor perempuan yang mengundurkan diri, gitu kan? Padahal yang saya tahu mereka ini adalah perempuan-perempuan tangguh, punya kompetensi yang bagus gitu ya, bisa diberdayakan sebagai auditor yang handal di bidangnya seperti itu gitu. Jadi sayang kalau sumber daya manusia ini yang jadi aset organisasi itu terlepas begitu saja tanpa dikelola dengan baik gitu sih. Itu pengalaman pribadi yang dirasakan bagi selama menjadi auditor. Mungkin ini lagi terkait dengan temuan. Biasanya kan auditor itu salah satu hasilnya adalah temuan dan rekomendasi. Kira-kira apa sih saran untuk satker atau saran untuk audit supaya mereka itu tetap menjaga profesionalitasnya dan tidak ditemukan temuan-temuan yang arahnya nanti ke pidana, itu seperti apa sarannya? Sekarang kan itu yang lagi kita laksanakan adalah audit tugas dan fungsi ya. Atau audit kinerja 2.0. Ini audit yang sangat komprehensif, dimulai dari perencanaan sampai ke hasil dari organisasi tersebut atau satuan kerja tersebut. Dari perencanaan aja kita tuh butuh banyak banget pemikiran dan konsep-konsep yang harus berorientasi hasil, yaitu di perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu dokumennya banyak banget, Mas Imam. Mulai dari Renstra yang disusun 5 tahunan. Nah, keselarasannya juga harus diukur nih antara Renstra yang dimiliki oleh Kementerian Agama sebagai payungnya sampai level ke bawah ya, dari tingkat kementerian, kemudian tingkat eselon 1-nya, kemudian tingkat Kanwil, tingkat Kementerian Agama kabupaten kota, kemudian madrasah. Sampai ke madrasah itu karena dia madrasah negeri ya, MTSN, MAN itu kan satuan kerja. Jadi perlakuannya sama dengan kantor-kantor gitu. Nah, sementara mungkin kekurangan kita yang belum diberdayakan lebih lanjut gitu ya, lebih banyak dan lebih luas adalah pendampingan dan pembinaan di dalam pembuatan dan pelaksanaan juga implementasi perencanaan kinerja. Dari Renstra aja itu harus kita mendesain sebuah visi misi organisasi yang harus kita capai dalam sebuah periode, dalam satu periode tertentu, dalam kurun waktu tertentu, yaitu dalam 5 tahunan ya kalau di pemerintah. Nah, untuk menentukan visi misi ini mahal, karena kita kan akan menghasilkan sebuah mimpi besar gitu ya dalam organisasi yang harus kita wujudkan bersama-sama oleh warga organisasi gitu. Namun ini tidak menjadi concern organisasi gitu. Apalagi kalau Kementerian Agama kan kita kementerian vertikal, otomatis visi misinya hanya turun aja sih, leveling aja gitu, berjenjang. Tapi kan untuk strategi bagaimana kita bisa menghasilkan program dan kegiatan yang bisa menunjang tercapainya visi misi itu kan nggak gampang gitu, harus difikirkan. Dan pada kenyataannya pun anggaran kita kan masih top down gitu ya, walaupun peraturannya harus bottom up misalnya gitu ya, harus mendengarkan
suara-suara di bawah, tapi kan pada kenyataannya teman-teman di daerah ya dapat RKKL itu ya sudah jadi sih sebetulnya gitu. Nah jadi dalam perencanaan kinerja itu harus kita ukur apakah indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja itu berorientasi hasil atau enggak. Ini lagi menggelitik saya nih sebetulnya untuk bagaimana satuan kerja, organisasi atau entitas itu bisa menghasilkan sasaran strategis organisasi yang berorientasi hasil gitu. Karena banyak banget nih contoh-contoh nih, sekarang kita lagi pembangunan ZI nih, ada beberapa 80-an satker yang sedang diajukan ZI, tapi sementara dalam memformulasikan sebuah target dan indikator kinerjanya tuh nggak smart gitu. Smart ya, spesifik, measurable, achievable, terus relevance dan time bound. Jadi kan dia harus spesifik tuh, dia karena supaya bisa diukur gitu. Karena visi misi itu kan sesuatu yang konseptual dan apa ya namanya itu masih abstrak gitu. Jadi sehingga dia butuh alat ukur supaya bisa yang kualitatif tadi tuh dikuantitatifkan gitu. Supaya operasional gitu. Iya betul, supaya mudah dicapai, terus mudah dipantau, monitoring evaluasinya bisa kita lakukan sehingga nanti kalau ada kegagalan atau keberhasilan itu bisa ditindaklanjuti gitu. Kedepannya tuh mau seperti apa? Kalau misalnya berhasil, berarti bagaimana peningkatannya gitu kan? Kalau belum berhasil, bagaimana perbaikannya misalnya seperti itu. Kayak gitu. Ya misalnya kayak gini, ada di RKKL itu adalah pembayaran gaji dan tunjangan. Misalnya dari mulai yang paling kecil ya di madrasah. Perencanaannya di perjanjian kinerjanya Pak Kepala Madrasah disebutkan di situ jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan. Itu yang diperjanjikan oleh Kepala Madrasah kepada atasan langsung. Padahal saya bertanya itu apakah ada tunjangan dan gaji yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun? Ada nggak sih? Itu kan sebuah rutinitas. Tapi apakah organisasi berpikir nggak sih tentang apa sih yang dihasilkan ketika pegawai dibayarkan gaji dan tunjangannya gitu? Harusnya kan berupa hasil. Kalau itu kan masih ya udah selesai gaji dan tunjangan dibayarkan ya udah nggak ada yang dinilai gitu maksudnya. Harusnya kan berpikirnya lebih jauh dari itu. Misalnya kalau di madrasah adalah jumlah guru yang bersertifikat pendidik. Jadi sudah dapat sertifikatnya, yang diukur adalah hasil yang sudah mereka dapat setelah mereka mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan profesi gitu. Sehingga apa sih namanya tadi, guru yang bersertifikat pendidik itu mampu dihasilkan. Kalau guru yang bersertifikat pendidik kan udah otomatis dia memiliki kompetensi dong gitu. Iya, dia sudah ada standar gitu sebagai seorang guru sehingga layak disebut sebagai guru gitu. Jadi bisa diukur nih. Kalau cuma gaji dan tunjangan, cara mengukurnya gimana ya? Padahal kalau auditusi itu nanti sampai penilaian ke hasil, misalnya dari siswa mutunya kayak apa gitu kan. Kalau menilai mutu siswa kan berarti berapa jumlah siswa yang berprestasi misalnya, atau yang paling tinggi berarti nilai rata-rata ujian madrasahnya. Kalau sekarang nggak ada UN ya, adanya asesmen kompetensi gitu. Jadi berapa nilai rata-rata ujian madrasah atau UTBK-nya yang komputer itu. Nah, jadi harusnya madrasah juga bisa berpikir ke situ sih, tapi mungkin kita perlu persamaan persepsi lagi ya gitu, karena banyak temuan auditusi yang kemudian baru disadari ketika kita sudah dalam proses audit gitu. Yaitu mulai dari perencanaan kinerjanya tuh nggak bisa diukur tadi ya, target indikatornya nggak smart. Jadi apalagi sekarang kalau kepala madrasah kan sudah jadi manajer full, dia kan nggak ngajar tuh. Ya berarti tanggung jawab dia dong untuk merencanakan sampai mendapatkan hasil dari apa yang sudah direncanakan kepala madrasah. Di Kemenak juga sama gitu. Layanan-layanan apa saja yang dimiliki oleh kantor Kementerian Agama di kabupaten kota, kan berarti dia harus meningkat tuh layanannya. Misalnya
meningkatnya layanan pendidikan agama dan keagamaan, atau meningkatnya kita mau mengukur nih si Bimas Islam nih di atasnya kan Bimas Islam tuh untuk kementeriannya juga ada layanan keagamaan. Berarti kan meningkatnya layanan mutu pelayanan keagamaan gitu ya. Berarti yang bisa diukur apa? Kalau di Bimas berarti misalnya jumlah penghulu dan penyuluh yang memenuhi standar kan harus diukur, bukan hanya terbina loh ya. Kalau terbina itu belum tentu sesuai standar gitu, karena kan kita belum bisa ukur. Kalau terbina itu berarti kegiatan pembinaannya sudah dilaksanakan, udah selesai, tapi belum bisa mengukur apakah hasil kegiatan pembinaan itu bisa menciptakan penghulu atau penyuluh yang memiliki kompetensi ketika mengadakan penyuluhan, ketika mengadakan kegiatan kepenghuluan gitu. Jangan sampai nanti di masyarakat hasil yang mau kita dapat nih gitu kayaknya apa ya belum apa ya added value Kementerian Agama gitu bisa berasa di masyarakat kayak gimana sih gitu sih kalau aku mikirnya. Apakah ini hanya pemikiranku sendiri atau juga pemikiran yang punya kebijakan di atas juga, tapi kan ini adalah sebuah keprihatinan sih gitu, berjalan dari hal itu tuh ayo kita sama-sama duduk bareng bersama-sama gitu, nggak ada sekat antara auditor dengan auditi gitu, auditor dengan yang memiliki kebijakan gitu kan, yang punya kebijakan. Kami itu adalah sebagai mitra gitu, fungsi konsultasi, fungsi katalis sebagai lapip itu kan yang harus kita kedepankan gitu. Jadi selanjutnya kita adalah mitra dan bekerja bersama-sama dan berkolaborasi. Ini penting banget gitu. Kalau sekarang tuh kita bukan kompetensi nih eranya gitu, bukan saling menunjukkan bahwa kita tuh paling baik gitu ya. Kan karena kita kan Kementerian Agama itu ada 10 unit asal satu gitu. Nah, sesama kami sebagai inspektorat yang menjaga integritas, kemudian quality assurance gitu kan, ya mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik dengan cara berkolaborasi, bukan mengedepankan kompetisi gitu. Luar biasa sekali pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Vicky ya. Jadi target utamanya memang adalah mewujudkan visi dari Kementerian Agama. Antara inspektorat dengan sektor yang lain pun adalah tujuannya sama. Kita sebagai inspektorat bukan hanya polisi dalam hal ini ya Mbak, kita juga sebagai rekan mitra berkonsultasi, memberikan arahan supaya benar-benar visi dari Kementerian Agama ini bisa terwujud. Oh ya Mbak, di era sekarang, era digital ini kan kita sudah sangat mudah mengakses informasi dan kita juga mendapat banyak informasi. Kategorinya juga ada yang benar-benar berita, ada yang berbau kabar bohong atau hoax kita kenal ya. Mungkin saran untuk rekan-rekan di bidang pengawasan, bagaimana sih cara kita bijak bersosial media untuk apa ya, kan zaman-zaman ini kan anak-anak milenial itu kan nggak disaring tapi langsung di sharing gitu. Bagaimana cara masukan untuk utamanya untuk ASN dan mungkin masyarakat luas yang menyaksikan kita pengawasan untuk bijak dalam sosial media. Penting banget ya, ini tuh kaitannya sama keterampilan sosial kita. Keterampilan sosial kita berinteraksi dengan banyak orang, termasuk berinteraksi dengan media sosial gitu. Nah, mungkin ini juga berpengaruh dengan pola pengasuhan kita masa lalu ya. Orang tua zaman dulu mungkin karena keterbatasan mereka, cara mengajar, cara mendidik, mengasuh anak-anaknya juga mungkin terbatas, hanya sebatas itu aja ya. Kadang juga dengan kekerasan, kadang juga dengan membohongi gitu ya, menakut-nakuti gitu. Nah itu terbawa tanpa kita sadari, di bawah alam sadar kita tuh untuk mempengaruhi karakter kita gitu. Sehingga kita tidak gampang untuk menerima berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya, berita-berita hoax tadi, sehingga perlu kita meningkatkan keterampilan sosial
meningkatkan cara berpikir kita yang kritis. Nah, itu tuh kalau keterampilan itu bisa kita latih. Bukan sesuatu sifat bawaan yang kita miliki ya kalau keterampilan. Jadi perlu dicermati. Kalau keterampilan itu adalah sesuatu yang bisa kita gali, kita kembangkan, tidak seperti sifat bawaan yang sudah melekat dalam diri kita sendiri. Gitu. Sehingga untuk bisa bijak bermedia sosial, kan tadi harus filter, harus konfirmasi, harus tabayun gitu ya istilah tabahannya gitu. Jadi penting buat kita tuh jangan menerima mentah-mentah, apalagi kita sebagai generasi milenial, kalau yang sekarang generasi Z berarti ya. Sudah generasi Z, jadi penting banget buat kita tuh karena media sosial udah jadi kehidupan kita sehari-hari selama 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur tuh yang ada di samping kita adalah smartphone gitu. Jangan sampai nanti berita-berita yang kita dapat ditelan begitu saja tanpa mengkonfirmasi kebenarannya, sehingga itu membawa dampak buruk sih sebetulnya buat kita sendiri gitu. Seperti itu sih kayaknya. Jadi penting banget buat kita tuh melatih lagi keterampilan sosial dan berpikir kritis terus interaksi digital kita ya, benar sekali. Itu tadi teman-teman kita sudah membahas terkait, kita sudah kenalan dengan Mbak Kiki, dan kita bahas terkait auditusi dan juga beberapa usaha Mbak Kiki untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak. Sekali lagi kami akan saksikan bijak pengawasan acara rutin dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama setiap hari Senin dan Jumat pagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.